Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan masuk ke prinsip yang kelima, yaitu tentang pendapat imam mengenai masalah yang tidak ada dalilnya. Nah, Syekh Hasan Al-Banna menyebutkan bahwasanya pendapat imam atau wakilnya tentang masalah yang tidak ada dalilnya, tentang masalah yang memuat interpretasi yang beragam, dan tentang sesuatu yang membawa kemaslahatan umum bisa diamalkan sepanjang tidak ada atau sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Pendapat itu mungkin berubah seiring dengan perubahan situasi, kondisi dan tradisi setempat. Prinsip dasar dalam ibadah adalah penghambaan total tanpa mempertimbangkan maknanya. Sedangkan dalam urusan tradisi adalah mempertimbangkan maksud dan tujuannya. Nah, kita akan kupas ini di video kali ini. Nah, jadi pertama kita akan mengupas terkait ijtihad ya. Karena ketika ada sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka nanti akan menuntut kita untuk melakukan yang namanya ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Yaitu pengerahan segenap kemampuan ahli fikih. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Jadi nggak semua orang yang bisa berijtihad. Nah, apalagi untuk urusan yang sifatnya umum ya, untuk kepentingan publik seperti itu. Maka ini perlu ada namanya ahli fikih yang ikut serta di sini. Nah, dan apa tujuannya? Yaitu untuk menghasilkan hukum syariat. Jadi hukum syariat ini akan diperoleh dari ijtihad yang dia tidak ada dalilnya. Ya, nanti akan menghasilkan dengan cara menyimpulkan berbagai dalil ya, baik itu dari Al-Qur'an, Sunnah, ya kan, kemudian Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan sehingga diracik menjadi satu keputusan. Nah, apakah boleh kita demikian? Ya, tentunya boleh. Nah, ini ada di kisah Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi ini ada hadis yang menyebutkannya. Jadi ada Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, dari penduduk Himsa, dari sahabat-sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adz ke Yaman ya, Rasulullah bertanya, bagaimana engkau nanti akan memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Nah, ia menjawab, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Nah, jadi kalau pertama kita cek Al-Quran dulu seperti itu. Beliau bertanya, jika di dalam kitab Allah atau kitab Allah itu tidak engkau jumpai, bagaimana dengan sunnah Rasulullah? Ya, berarti dengan hadis ya. Nah, lalu beliau bertanya lagi, jika di dalam sunnah dan kitabullah tidak engkau jumpai, bagaimana? Ia menjawab, aku akan berijtihad dengan sungguh-sungguh. Rasulullah lalu menepuk dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah menuju hal yang diridhoi Rasulullah. Nah, jadi ada kata ijtihad di sini. Tapi ijtihadnya itu harus dengan sungguh-sungguh, memang benar-benar dicari gitu. Memang dicari sampai banyak dalil ya, sehingga kita nanti akan bisa memutuskan. Nah, jadi luar biasa ya, Islam sangat ilmiah sekali. Dan ini tentu kalau kalian sekarang jadi mahasiswa, bagaimana kalian bikin skripsi harus seperti ini nih, ngikutin nih bagaimana Mu'adz bin Jabal ini ya kan. Kalau kalian sekarang bekerja ya dalam rangka untuk berdebat dengan lawan kalian, ya perlu seperti ini juga. Jadi dicari dalil-dalilnya. Nah, dengan prinsip ya, jika dalilnya udah jelas, maka nggak usah kita lakukan ijtihad lagi. Memang ada tuh tertulis di dalilnya. Emang nggak boleh seperti itu, ya sudah seperti itu ya. Nah, lagi-lagi ya, ini kita harus tahu nih. Jangan sampai kita hanya lihat satu dalil, sementara ada dalil yang lain yang kita tuh tertutup ya. Kita nggak sungguh-sungguh, ini ada kata sungguh-sungguh. Kita nggak mencarinya. Kita hanya cuma tahu yang itu doang gitu. Nah, maka ini harus kita cari dulu. Nah, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, ya, jadi jika dalilnya udah jelas maka ijtihad tidak perlu dilakukan. Nah, lalu hasil ijtihad tidak boleh bertentangan ya dengan kaidah syariat. Nah, seperti itu. Kemudian ya, siapa yang boleh berijtihad? Ya, yang jelas dia adalah ahli fikih. Jadi ahli fikih ini dia memang mempelajari fikih ya, bukan dengan melalui internet saja ya. Jadi kalau dari internet boleh saja lah kita mencari-cari dalil ya kan. Nah, tapi untuk memutuskan ya, itu tuh kita harus bertanya sama ahli fikih. Dan ingat, tidak semua ustadz yang ahli fikih. Nah, gitu loh. Saya ya sering diundang untuk ngisi kajian Sirah Nabawiyah. Tapi saya mengaku saya bukan ahli fikih gitu. Jadi kalau ada yang menanya hal tentang fikih, saya
belum mau menjawabnya karena saya bukan ahli fikih. Seperti itu. Meskipun saya sering diundang sebagai pembicara atau ustadz kajian sirah nabawiyah. Nah, maka ini perlu dicamkan ya. Sehingga kita tuh tidak serta-merta mudah meminta fatwa kepada orang, apalagi yang tadi kita ingin ijtihadnya sifatnya tuh untuk kepentingan publik ya. Pastikan dia ahli fikih. Apa ciri-cirinya? Oh, pastinya dia bahasa Arabnya fasih ya kan, kemudian ilmunya banyak ya, kemudian juga bacaan-bacaan bukunya oh keren lah gitu kan. Intinya dia memang pencari ilmu banget seperti itu. Nah, ya, dan dia memang sifatnya adil gitu. Enggak berusaha untuk menutupi dalil tertentu ya, untuk biar kepentingan itu apa ya, korupsi dalil gitu, bukan seperti itu ya. Nah, dan itu kita perlu tahu nih portofolio dari ahli fikih ini sehingga dia bisa kita ikuti ijtihadnya ya. Nah, kemudian ini penting juga nih. Kita harus mewaspadai jangan sampai kita tuh salah definisi terkait ibadah dan tradisi. Karena ya di masyarakat kita tuh akan ketemu tuh dengan sesuatu yang kita tuh anggap itu tuh adalah ibadah, itu sudah dilakukan sama Rasulullah SAW, tapi itu ternyata hanya tradisi seperti itu. Ibadah yang dicampur tradisi. Nah, lalu bagaimana nih posisinya seperti itu ya? Nah, kalau ibadah dia tuh sesuai dengan dalil. Memang ada dalilnya, ada tertulis di Al-Qur'an, ada di hadis seperti itu. Itu memang sudah ada. Ya, jadi sebagaimana adanya gitu. Dan kita nggak perlu lagi menanyakan maknanya apa ya. Kenapa ya kita tuh sholat subuh tuh 2 rakaat? Ya nggak usah kita tanyakan, ikutin aja karena dalilnya seperti itu. Karena Rasulullah berkata subuh 2 rakaat, udah ikutin aja, ya kan? Ya kenapa kita tuh mesti puasa Ramadan ya? Kenapa nggak puasanya di bulan Syawal aja? Nggak usah nanya lagi, karena udah jelas dalilnya. Nah, ya udah jelas ya. Nah, kalau tradisi, nah terkadang inilah yang kita tuh salah mendefinisikannya. Jadi kalau tradisi dia memang dalilnya nggak ada, tapi biasanya orang itu akan melakukan itu karena ada hikmah di baliknya seperti itu. Ada hikmah di baliknya. Misalnya tradisinya orang kalau ada yang misalnya ada yang ulang tahun seperti itu ya, ada yang ulang tahun, maka dia sedekah. Ya kan nggak ada tuh dalilnya Rasulullah ulang tahun, nggak ada dalilnya, emang nggak ada. Ya, tapi kita lihat nih kenapa ngundang orang makan? Ya karena dia pengen berbagi apa ya, ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan seperti itu ya kan. Nah maka karena tradisinya orang udah seperti itu dan dia tidak tidak melanggar syariat ya, enggak melanggar syariat yang memang udah jelas itu, kecuali tertulis ya A, ya tertulis A, siapa yang melakukan B salah. Nah yang A ini udah jelas nih, nah tinggal kita kan cari lagi nih dalilnya. Oh ternyata kalau kita bersyukur Allah tuh akan menambah nikmatnya. Gimana cara kita bersyukur? Oh ya udahlah nih momen A aja kita masukkan seperti itu. Momen ulang tahunnya kan kita masukkan itu dalam rangka untuk ya, orang kita bersyukur ya kan. Oh momen ini saja untuk kita bla 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 seperti itu. Jadi disitulah letak perbedaannya. Maka di sini ya kita tuh diingatin ya. Jangan sampai kita justru terfokus pada tradisi sehingga dalilnya hilang. Misalnya menikah harus di hotel seperti itu kan. Itu tradisi. Tapi ibadahnya ya secara dalilnya apa yang harusnya ada pada saat nikah? Ada ijab kabulnya, ya kan? Ada walinya, akan nikah udah selesai seperti itu. Enggak perlu sebenarnya ada organ tunggalnya, ada hotelnya, kemudian ada potong-potong kue, enggak ada dalilnya, itu tradisi. Ada tradisi. Nah, kalau seandainya kita tuh enggak punya uang untuk menikah, batal gara-gara tradisi ini. Nah, sayang sekali seperti itu. Nah, maka ini perlu kita kasih tahu sama orang-orang sehingga mereka bisa bebas seperti itu. Ya, jangan sampai orang tuh nggak mau melakukan sesuatu ibadah, ya, ibadahnya itu nilainya jadi berat gara-gara ada tradisi yang dilakukannya. Nah, maka ini salah. Nah, maka murni ibadah itu murni harus ada dalilnya. Nah, ya seperti itu. Ingat kata kuncinya ya. Oke, ini perlu banget kita ketahui sehingga ke depan ya kita tuh tidak menganggap bahwasanya
menjadi muslim itu berat, menjadi muslim itu banyak bebannya, menjadi muslim itu terikat. Enggak. Bisa saja ibadahnya tuh sederhana, sederhana. Tapi karena tradisi membuat kita menjadi bersusah payah untuk melaksanakannya gara-gara ibadah gara-gara tradisi. Jadi sikap kita apa? Kalau itu tradisi boleh kita tinggalkan dengan cara kita diskusikan, kita sampaikan, beritahu kenapa latar belakang kenapa kita tidak melakukan itu tersebut. Oke? Siap? Tapi jangan kita menganggap tradisi itu sesuatu yang ya nggak pantas ya. Kalau selagi orang-orang di sana tuh memang masih sanggup, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas asal tidak melanggar dalil ya. Baik, terima kasih sudah menontonnya. Silahkan sebarkan informasi ini kepada teman-teman UPA kamu. Semoga kamu bisa menjadi seorang yang siap untuk muslim yang diteladani. Terima kasih. Silahkan subscribe dan nonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.